Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Pak Jajan. Kali ini kita berjumpa dalam pembelajaran Sirah Nabawi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa di materi masih peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Namun sebelumnya kita simak dulu salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm bagyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-ayat. Berikutnya kita akan membahas tentang kondisi adat kebiasaan bangsa Arab menjelang Islam datang, menjelang diutusnya Rasulullah SAW. Sejarah perkembangan masyarakat Arab tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri, yang mana bangsa Arab adalah salah satu bangsa yang diasuh dan dibesarkan Islam. Yang mana Islam ini adalah salah satu agama samawi yang Allah turunkan. Karena ada dua lagi selain Islam agama samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Agama samawi adalah agama yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam pada rasul-rasulnya, di antaranya Islam termasuknya. Sebelumnya ada Yahudi dan Nasrani. Selain agama samawi, ada juga agama ardi. Agama ardi adalah agama yang datang dari budaya, ya, dari daerah atau dari pemikiran seseorang, pemikiran manusia. Seperti Hindu, Buddha, Konghucu, atau banyak-banyak lagi contohnya. Yang pasti selain Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu adalah agama ardi. Nah, Islam sebagai salah satu agama samawi, agama yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, merupakan agama yang diridhoi, agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Baik, kali ini kita akan membahas salah satunya adalah kondisi atau sifat orang-orang Arab, ya, yang mana sifatnya itu ada sifat yang positif, ada yang sifat yang negatif. Nah, sifat-sifat positif orang Arab waktu itu diantaranya bahwa orang-orang Arab sangat cinta dan setia terhadap adat dan istiadat atau tradisi kabilahnya masing-masing. Jadi istilahnya kecintaan terhadap kabilahnya itu sangat tinggi, kesetiaannya sangat tinggi, itu jadi hal positif. Selain itu, hal positifnya lagi adalah orang Arab cenderung pemberani dan sanggup berkorban untuk hal-hal yang dipandangnya baik. Itu sifat positifnya, berani berkorban untuk hal-hal yang dianggapnya baik. Selain sifat-sifat yang positif tadi, justru lebih banyaknya sifat yang negatifnya. Nah, hal ini menjadi lahan, menjadi objek dakwah Rasul saat beliau diutus menjadi Rasul di tanah Arab ini. Di antara sifat-sifat negatif
yang dimiliki masyarakat Arab waktu itu sebelum Islam datang, yaitu memandang rendah derajat manusia, yang mana dikenal waktu itu membunuh bayi perempuan yang baru lahir, sehingga bayi perempuan yang dilahirkan waktu itu dikubur hidup-hidup. Kalaupun ada wanita yang lolos tidak dikubur, diperjualbelikan sebagai pelampiasan nafsu laki-laki. Yang kedua, sifat-sifat negatifnya orang Arab waktu itu adalah cenderung suka bermabuk-mabukan dengan meminum khamar, ya. Terus lagi berikutnya, suka berjudi, mencuri, merampok, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Berikutnya lagi adalah menyembah berhala. Nah, sehingga dikenal di setiap rumah itu, di setiap sudut kota, pasti ada berhala-berhala yang diagungkan. Pernah kita bahas sebelumnya, diantaranya ada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, berikutnya lagi, suka berperang. Istilahnya cenderung emosional. Perkara sepele pun akan menjadi sebuah hal yang menjadikan peperangan di antara mereka. Nah, itu hal-hal atau sifat-sifat negatif masyarakat Arab sebelum Islam datang. Yang mana setelah Islam datang, setelah Rasul diutus di tanah Arab ini, hal-hal seperti itu mulai terkikis, mulai hilang di tanah Arab. Sekarang kita masuk ke pembahasan sistem pemerintahan masyarakat Arab waktu itu sebelum Islam datang. Yang mana diketahui sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab tidak mengenal sistem pemerintahan terpusat. Tidak mengenal sistem kepemimpinan terpusat. Masing-masing mempunyai pemerintah sendiri yang diketuai oleh seorang syekh, dikenal waktu itu. Ada juga hakim yang bertugas mengadili sesama kabilah apabila ada perselisihan. Nah, kabilah yang sangat disegani waktu itu adalah kabilah Quraisy atau kabilah Rasulullah SAW berasal. Nah, tugas-tugas yang diemban oleh kabilah Quraisy diantaranya adalah al-hijabah, ada dar, ad-da'wah, ada diyat, ada al-qiyadah. Kita bahas satu persatu. Al-hijabah itu adalah bertugas untuk mengurusi Ka'bah serta menjaga, membuka, menutup, dan menjaga keamanan ketertiban Ka'bah. Itu al-hijabah. Dar ad-da'wah. Darud dakwah adalah satu majelis permusyawaratan rakyat di sana yang bertugas mengurusi masalah perundang-undangan, bidang politik dan sosial budaya. Itu darud dakwah ya, atau dar ad-dakwah. Berikutnya adalah diyat. Diyat adalah majelis yang mengurusi masalah pengadilan, baik pidana maupun perdata. Ada lagi dikenal dengan al-qiyadah. Al-Qiyadah adalah majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah yang mempunyai angkatan bersenjata yang terdiri dari pasukan perang, penjaga keamanan, dan tugas-tugas yang lainnya. Yaitu di antara tugas-tugas yang diemban oleh kabilah Quraisy, ya. Ada al-hijabah, ada dar ad-da'wah, ada diyat, ada al-qiyadah. Itu dari sistem pemerintahannya. Sekali lagi bahwa sistem pemerintahan masyarakat Arab waktu itu tidak mengenal istilah sistem pemerintahan pusat, ya. Berikutnya lagi kita akan membahas tentang kondisi keagamaan, ya, kondisi keagamaan masyarakat Arab sebelum Rasulullah datang, sebelum Islam muncul, ya. Sebelum Islam datang ke negeri Arab, orang-orang Arab sudah
mempercayai keesaan Allah sebagai Tuhan mereka. Ya, lagi sebelum Islam datang ke negeri Arab, masyarakat Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan mereka. Nah, kepercayaan ini diwarisi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, agama yang tersebut di dalam Al-Quran disebut dengan agama Hanif, ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama yang Hanif. Yaitu kepercayaan yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Sekali lagi, sebelum datangnya Islam ke negeri Arab, masyarakat Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Nah, kepercayaan ini diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dalam Al-Quran dikenal dengan istilah agama Hanif, yaitu kepercayaan yang meyakini keesaan Allah sebagai pencipta alam semesta. Hanif ini adalah agama yang lurus, agama yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam hal ini, ketika masyarakat Arab waktu itu yang menyembah patung berhala, kadang kalau ditanya, mereka percaya terhadap Allah, mereka jawab percaya. Namun ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa mereka menyembah patung dan berhala? Jawabannya adalah, semua itu dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Jadi, beberapa di antara mereka menganggap dengan menyembah patung, menyembah berhala itu adalah salah satu alat, salah satu proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu adalah salah satu bentuk kebodohan, kejahilian mereka. Nah, pada prakteknya mereka mempercayai Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta alam semesta. Namun, mereka, orang-orang Arab waktu itu, cenderung mencampur adukan kepercayaan mereka tentang Allah dengan agama yang lain. Seperti kepercayaan menyembah roh, menyembah jin, menyembah pohon, menyembah matahari, dan menyembah benda-benda yang lainnya. Menurut pandangan mereka, benda-benda tersebut yang mereka sembah itu memiliki atau mempunyai kekuatan yang dapat menjadikan mereka sejahtera atau makmur, memunculkan kekayaan. Nah, agama yang menyimpang tersebut mencampur adukan antara kepercayaan kepada Allah dengan kepercayaan kepada roh, jin, dan sebagainya, disebut atau dinamakan dengan agama Wathaniyah. Itu agama yang menyimpang dari kebenaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab telah menganut agama monoteisme, yaitu agama yang menganggap Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Ya. Agama tersebut adalah agama yang turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita bahas tadi bahwa dalam Al-Quran agama Nabi Ibrahim ini dikenal dengan istilah agama yang Hanif, yaitu kepercayaan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum Islam datang, di tanah Arab sudah terkenal agama monoteisme, ya, karena agama Hanif tadi adalah agama yang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, satu-satunya pencipta. Namun pada prakteknya di sekitarnya agama yang Hanif ini, sebagian masyarakat cenderung mencampur adukan dengan tahayul dan musyrik, dengan menyembah berhala, menyembah benda-benda yang lainnya, sehingga muncullah agama-agama yang disebut tadi agama Wathaniyah. Dari penjelasan kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya
kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam tidak seburuk yang kita bayangkan dan tidak semua biadab dan bodoh ya. Hal tersebut dikarenakan bangsa Arab waktu itu sudah menjalin hubungan yang sangat baik dengan bangsa lain seperti dengan bangsa Romawi. Samping itu bangsa Arab juga telah mempunyai badan-badan atau lembaga-lembaga yang mengurusi bidang kemasyarakatan, hanya saja belum bisa dipergunakan dengan baik. Nah, itu salah satu alasan bahwa mereka tidak semuanya bodoh, mereka tidak semuanya biadab ya, ada juga yang positifnya. Nah, pada abad ke-6 Masehi, bangsa Arab dikenal belum bisa membaca dan menulis ya, kebanyakan mereka belum bisa membaca dan menulis. Alasan berikutnya tentang penamaan Zahiliyah kepada mereka tentunya bukan hanya karena tidak bisa membaca atau menulis saja, tapi dikarenakan mereka itu masyarakat yang tidak mempunyai peradaban, tidak mengenal aturan. Nah, ini menjadi alasan berikutnya lagi kenapa mereka dijuluki orang-orang jahiliyah. Demikianlah pembahasan kita tentang peradaban bangsa Arab sebelum datang Islam. Semoga hal ini bisa menambah hasanah keilmuan kita, menambah tentang ilmu sejarah Rasulullah SAW. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu dakwah Rasulullah pada masa Makkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.